Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Rivaldi dari 07 TPLP 003. Di sini saya akan menjelaskan video tentang arsitektur dan organisasi komputer. Oke, kali ini kita akan membahas arsitektur dan organisasi komputer. Tapi di sini kita juga bukan hanya membahas teori atau materinya, kita juga menambahkan definisi apa itu arsitektur komputer di kehidupan sehari-hari. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan dasar dari sebuah komputer. Di dalamnya membahas bagaimana struktur komputer dibuat dan bagaimana komponen-komponennya saling berhubungan. Sedangkan organisasi komputer adalah cara kerja dari sistem tersebut secara nyata. Artinya, bagaimana semua komponen itu benar-benar berfungsi dan saling berinteraksi saat komputer digunakan. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan seperti membangun rumah. Arsitektur adalah desain atau gambar rumahnya, sedangkan organisasi adalah proses pembangunan dan cara rumah itu digunakan. Selanjutnya, komponen utama. Komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU atau otak komputer, memori, dan perangkat input-output. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian paling penting karena berfungsi sebagai otak komputer. Semua perintah yang kita lakukan seperti membuka aplikasi atau mengetik akan diproses di CPU ini. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian. Pertama, ALU yang bertugas melakukan perhitungan seperti perjumlahan dan operasi logika. 2. Control Unit atau CU yang mengatur jalannya seluruh proses. Ketiga, Register, tempat penyimpanan sementara dengan kecepatan sangat tinggi. Keempat, cache yang menyimpan data yang sering digunakan agar proses lebih cepat. Sebagai contoh, saat kamu membuka aplikasi, CPU akan membaca perintah tersebut, memprosesnya, lalu menjalankan aplikasi itu. Selanjutnya, memori. Komponen kedua adalah memori, yang berfungsi untuk menyimpan data. Memori terbagi menjadi 2 jenis utama, yakni RAM, yaitu memori sementara yang hanya bekerja saat komputer menyala. Selanjutnya, ROM, yaitu memori permanen yang tetap menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Contohnya, saat kamu membuka aplikasi, data aplikasi tersebut disimpan di ROM, namun saat komputer dimatikan, data itu akan hilang dari RAM. Selanjutnya, siklus CPU. CPU bekerja melalui proses yang disebut siklus instruksi. Proses ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, fetch atau pengambilan, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori. Kedua, decode atau penerjemah, yaitu menerjemahkan instruksi tersebut. Ketiga, execute, eksekusi, lalu melaksanakan operasi aritmatika atau logika sesuai instruksi. Dan terakhir, store, yaitu menyimpan hasilnya.
Sebagai contoh, saat kamu mengetik di keyboard, CPU akan mengambil input tersebut, memprosesnya, lalu menampilkan hasilnya di layar. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan bisa miliaran kali dalam 1 detik. Selanjutnya, hierarki memori. Tidak semua memori memiliki kecepatan yang sama. Ada yang sangat cepat tapi kecil, dan ada yang besar tapi lebih lambat. Urutan memori dari yang paling cepat adalah register, cache, RAM, storage seperti HDD atau SSD. Penjelasannya bisa kita lihat di PPT. Apa itu RAID, apa itu cache, apa itu RAM, dan apa itu storage. Sebagai ilustrasi, bayangkan kamu sedang bekerja, barang yang sering digunakan kamu taruh di meja, sedangkan yang jarang digunakan disimpan di lemari. Semakin sedikit dengan kamu, semakin dekat dengan kamu, semakin cepat diambil. Selanjutnya, ada jenis-jenis memori. Selain RAM dan ROM, ada juga jenis memori lain seperti SRAM yang lebih cepat dan biasanya digunakan untuk cache. Ada juga DRAM yang lebih murah dan digunakan sebagai RAM utama. Perbedaannya yaitu terletak pada kecepatan dan biayanya aja sebenarnya, Maya. Penjelasannya ini ada di sini. Selanjutnya, aliran data komputer. Jadi di komputer itu ada alirannya. Contohnya ada input, processing, output, storage. Mana di antara 4 ini saling terhubung satu sama lainnya. Perangkat input atau output. Keyboard. Perangkat input utama untuk memasukkan data berupa teks dan perintah ke komputer melalui tombol-tombol yang ditekan pengguna. Mouse. Perangkat input pointing device untuk menggerakkan kursor dan memberikan perintah melalui klik pada antarmuka grafis komputer. Monitor, perangkat output visual yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, dan video dari hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Printer, perangkat output yang menghasilkan cetakan dokumen atau gambar pada media kertas dari data digital komputer. Media penyimpanan data. Seperti kita ketahui, banyak tempat-tempat untuk menyimpan data, diantaranya ada hard disk drive atau HDD, menggunakan piringan magnetik berputar, kapasitas besar, harga terjangkau, cocok untuk penyimpanan massal. Ada juga flash drive atau USB, media portable berbasis flash memory, praktis untuk transfer data antar perangkat dengan mudah. Ada juga solid state driver atau SSD, teknologi flash memory tanpa komponen bergerak, kecepatan tinggi, tahan guncangan, dan konsumsi daya rendah. Selanjutnya ada optical drive, CD, DVD, Blu-ray menggunakan laser, cocok untuk distribusi software dan backup data jangka panjang. Arsitektur prosesor. Complex Instruction Set atau CISC menggunakan instruksi kompleks yang dapat melakukan banyak operasi dalam satu perintah. Contoh Intel x86 AMD. Keunggulannya kode program lebih ringkas. Selanjutnya ada Reduced Instruction Set menggunakan instruksi sederhana yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Contoh ARM
MIPS, keunggulan, efisien energi, dan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada arsitek hybrid, menggabungkan keunggulan CISG dan RISC untuk performa optimal. Prosesor modern dengan Intel Core dan AMD Ryzen menggunakan pendekatan hybrid ini. Perbedaan ini mempengaruhi cara CPU bekerja dan efisiensinya. Selanjutnya ada teknik pipelining. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada if, aid, YB, X ini. Ini adalah instruksi-instruksi atau teknik planning untuk menulis hasil operasi kembali, melakukan operasi yang bekerja di CPU. Ada pemrosesan paralel. Single instruksi, single data. Satu instruksi dieksekusi pada satu data. Single instruksi multip data. Satu instruksi dieksekusi pada banyak data secara bersamaan. Here ada multiple instruksi single data. Beberapa instruksi berbeda dieksekusi pada data yang sama. Organisasi komputer itu ada CPU, ada memori, dan ada juga bus system. Selanjutnya komponen motherboard, ada chipset, soket prosesor, slot ekspansi, port, input, dan output. Sini ada penjelasannya. Selanjutnya faktor performa. Clock speed, kecepatan clock. Kecepatan clock menentukan berapa banyak siklus instruksi yang dapat dieksekusi per detik. Semakin tinggi clock speed atau GHz, semakin cepat prosesor memproses data. Ini ada change size, ukuran change. Change menyimpan data yang sering diakses agar CPU tidak perlu mengambil dari RAM. Change terbagi menjadi 3. L1, L2, dan L3 yang lebih besar meningkatkan efisiensi pemrosesan. Terakhir ada core count, jumlah core. Jumlah core menentukan kemampuan multitasking prosesor. Lebih banyak core memungkinkan eksekusi paralel multiple thread secara bersamaan untuk performa optimal. Ada perbandingan arsitektur. Neumann Architect menggunakan satu bus untuk data dan instruksi. Lebih sederhana namun dapat terjadi bottleneck karena akses memori bergantian. Sedangkan dari Harvard arsitektur memiliki bus terpisah untuk data dan instruksi, lebih cepat karena dapat mengakses keduanya secara bersamaan. Tren modern. Saat ini teknologi komputer terus berkembang. Beberapa contohnya adalah multi-core prosesor, yaitu satu CPU memiliki banyak inti untuk meningkatkan kinerja. Ada juga GPU yang digunakan untuk mengolah grafis dan game. Ada juga AI chip yang dirancang khusus untuk kecerdasan buatan, dan ada juga quantum computing yang merupakan teknologi masa depan. Penerapan praktis, memilih komponen tepat. Pemilihan komponen komputer harus disesuaikan dengan kebutuhan CPU untuk pemrosesan, RAM untuk multitasking, dan GPU untuk grafis intensif. Pertimbangan kompatibilitas motherboard, kebutuhan daya PSU, dan kapasitas penyimpanan SSD dan HDD sesuai budget dan tujuan penggunaan. Kesimpulannya, arsitektur dan organisasi komputer merupakan dasar dari semua perangkat digital yang kita gunakan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana komputer bekerja dan bagaimana memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami arsitektur dan organisasi komputer dengan lebih jelas. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Sekian. Waqafa billahi syahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.